Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas Internet of Things microcontroller nih. Nah, microcontroller ini bisa dibilang sebagai otak dari suatu sistem. Microcontroller ini sangat banyak ya jenisnya di pasaran teman-teman. Ada Arduino Uno, ESP8266, ESP32, Arduino Nano, Arduino Mega, dan masih banyak lagi. Nah, gimana sih caranya kita milih microcontroller itu? Yang pertama, kita bisa lihat dari jenis microcontrollernya, 16 bit atau 32 bit prosesor. Kemudian melihat jumlah digital I/O yang kita butuhkan, jumlah analog input yang kita butuhkan, jumlah analog output juga, terus clock speed ya, kecepatan pengiriman datanya, kapasitas flash, WiFi plus Bluetooth udah built-in apa belum. Yang penting juga yaitu harga, karena harga yang sangat beragam ya. Yang pertama, Arduino. Untuk manufaktur Arduino ini juga sangat banyak ya teman-teman. Seperti Arduino Nano tadi, Arduino Pro Mini juga ada, Arduino Mega, Arduino Uno, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat spesifikasi dari salah satu tipe Arduino, yaitu Arduino Uno. Untuk microcontrollernya, Arduino Uno ini menggunakan ATmega 328 ya. Untuk jumlah pin input-output digitalnya ada 16 pin, pin analognya ada 6. Terus, nah ini clock speed dari Arduino Uno masih rendah yaitu 16 MHz. Kemudian ada ESP8266. Nah ini juga banyak banget ya manufakturnya, macam-macam dari ESP8266 ini. Nah kita lihat ESP8266 menggunakan microcontroller Tensilica 32 bit. Kemudian ESP8266 ini sudah support WiFi ya. Jadi di dalam portnya sudah ada WiFi-nya. Kemudian harga itu berkisar antara 30.000 sampai 350.000. Kemudian ada ESP32, juga ada beberapa manufakturnya ya, seperti Lolin 32, terus ada DevKit V1, dan lain-lain. Nah, kita lihat salah satu tipe dari ESP32 menggunakan microcontroller Extensa dual core 32 bit. Kemudian ya sudah terdapat WiFi di dalamnya. Kemudian juga support Bluetooth. Input outputnya ada 36. Untuk harga itu berkisar antara 100.000 sampai 650.000. Nah, ini perbedaan antara ESP32, ESP8266 dan juga Arduino Uno. Di sini ESP32 dia udah 2 core, terus CPU frekuensinya 160 MHz dan sudah built-in WiFi juga Bluetooth. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau ESP8266 core-nya masih 1, sama dengan Arduino Uno juga core-nya masih 1. Untuk arsitektur udah 32 bit, Arduino Uno 8 bit. Kalau ESP8266 dia sudah built-in WiFi namun belum built-in Bluetooth. Nah, kalau Arduino Uno dia belum built-in kedua-duanya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah project IoT menggunakan Arduino Uno, maka hal yang harus dilakukan adalah menambah komponen WiFi, kemudian menghubungkan ke Arduino Uno. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang sensor. Jadi sensor itu adalah alat yang mengubah besaran fisis menjadi tegangan atau arus listrik. Besaran fisis itu seperti apa contohnya? Contohnya ada suhu, ada panjang, ada waktu, ada jumlah zat, dan lain sebagainya. Nah, sensor inilah yang disebut things dari IoT. Nah, ibaratnya sensor ini sama seperti panca indera pada manusia. Ketika panca indera menerima suatu rangsangan, dia bakal mengirim ke otak untuk diproses, kemudian untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, microcontroller dalam hal ini menjadi otaknya. Si sensor ini, kalau berdasarkan klasifikasinya, itu terbagi dua.
Yang pertama ada sensor pasif, yang kedua ada sensor aktif. Bedanya, kalau sensor pasif, dia itu nggak perlu pasokan listrik dari eksternal. Jadi dia dapat berfungsi tanpa membutuhkan pasokan listrik. Selanjutnya, kalau sensor aktif, nah sensor ini dia membutuhkan sumber daya eksternal supaya bisa beroperasi. Lanjut, kalau berdasarkan sifat, sensor ini juga terbagi dua. Yang pertama ada sensor analog dan yang kedua ada sensor digital. Bedanya, kalau sensor analog itu sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Kalau sensor digital itu adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Dia menghasilkan sinyal high dan low. Ini terdapat beberapa contoh dari sensor. Ada sensor suhu untuk mendeteksi suhu, ada sensor gas, ada sensor jarak, dan masih banyak lagi sensor-sensor lainnya. Di sini kita lihat si sensor ini menjadi input dari IoT. Ini ada ilustrasi. Kita misalkan IoT atau microcontroller yang pada bagian kiri dan sensor itu terdapat pada ruangan A, dan IoT dan indikator pada sebelah kanan kita misalkan ruangan B. Jadi pada ruangan A terdapat sensor gas yang terhubung dengan IoT, di mana sensor ini bisa mendeteksi kebocoran gas, kemudian datanya dikirim ke seberang melalui internet, di mana IoT di pada ruangan B terhubung dengan indikator atau aktuator. Dalam hal ini, indikator atau aktuatornya berupa alarm. Jadi ketika terdapat kebocoran gas, maka alarmnya akan berbunyi. Selanjutnya ada aktuator. Jadi aktuator itu adalah alat yang mengubah energi menjadi trigger yang dapat menggerakkan mesin atau objek. Nah, contoh dari aktuator adalah motor servo. Jadi IoT itu adalah suatu sistem yang mengambil data dari sensor, kemudian mengubahnya menjadi digital, kemudian mengirim data via internet ke simpul lain. Nah, simpul lain ini bisa berupa server maupun IoT yang lain. Nah, kemudian IoT yang lain ini mengaktifkan aktuator.